Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Nah, sebelum kita belajar tentang ikatan kimia, ada hal penting yang perlu kita pahami mengenai elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron dari suatu atom yang posisinya berada di kulit terluar dari atom tersebut. Contoh, misalkan di sini saya memiliki unsur Na. Na di sini memiliki nomor atom 11. Kalau kita tulis bagaimanakah konfigurasi elektronnya, yaitu 281. Jadi di sini Na memiliki satu elektron valensi atau satu elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, satu ini disebut sebagai elektron valensi. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu atom, di sini kita mengetahui di tengah dari atom adalah posisi dari proton dan neutron. Sedangkan elektronnya berada pada orbital atom tersebut. Nah, elektron menempati pada masing-masing kulit. Misalkan di sini kulit pertama, ini muatan maksimalnya adalah 2. Untuk kulit berikutnya, maksimal adalah 8. Misal di sini kita lihat kulit elektron ke-1 itu maksimal diisi 2. Bagaimana kalau dia jumlah elektronnya melebihi dari 2, dia akan menempati sisi elektron kulit elektron berikutnya. Nah, di sini kita menggambarkan adanya elektron valensi, kita menuliskannya menggunakan model titik elektron Lewis, di mana elektron valensi itu digambarkan dengan titik. Elektron kulit pertama tidak digambarkan, kemudian 4 titik pertama ditulis satu persatu di keempat sisi lambang unsur. Titik-titik berikutnya dipasangkan pada yang sudah ada. Contoh di sini tadi sudah dijelaskan bahwa natrium atau Na memiliki nomor atom 11. Dia memiliki 11 elektron ya. Nah, kemudian kita tuliskan bagaimanakah konfigurasinya. Berarti Na memiliki satu elektron valensi. Jika kita gambarkan dalam bentuk Lewisnya, jadi Na titik. Titik ini sebagai simbol jumlah elektron valensinya. Yuk kita lihat bagaimanakah contoh simbol Lewis untuk beberapa atom. Misal di sini saya memiliki unsur hidrogen, litium, natrium. Ini kan kita tahu dia merupakan unsur golongan 1A. Kemudian ada berilium, magnesium, ada boron, Al, ada karbon, nitrogen, oksigen, fluorin. Nah, ini jumlah titik pada masing-masing ini itu tergantung pada jumlah elektron valensi dari atom tersebut. Misal di sini hidrogen. Hidrogen merupakan nomor atomnya 1. Jadi dia memiliki 1 elektron valensi. Kalau ini misalkan kita punya oksigen. Oksigen itu elektron valensinya kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6. Dia memiliki 6 elektron valensi. Tandanya kalau kita lihat itu oksigen itu sebentar coba saya gambarkan di sini. Oksigen itu memiliki nomor atomnya ya 16 ya, 16. Kita tulis bagaimanakah konfigurasinya. 2 8 6. Jadi di sini kulit pertama dari kulit elektron nomor 1 itu maksimal 2, kulit kedua berisi maksimal 8. Nah, sisanya ini kan 2 tambah 8 kan 10 ya. Jadi masih ada 6, jadi 6-nya ini merupakan elektron valensi. Dan di sini perlu kita ketahui maksimalnya adalah 8. Yang memiliki elektron valensi 8, dia termasuk ke dalam golongan gas mulia, golongan 8A. Contohnya misalkan seperti ini, argon, neon, ini kan dia masuk golongan 8A ya. Jadi dia masuk logam mulia sini. Kalau helium bagaimana? Helium juga golongan gas mulia, tapi dia memiliki 2 elektron valensi ya, jadi pada kulit pertama itu dia terisi dengan sempurna. Bisa dipahami ya untuk simbol Lewisnya ya.
Kemudian, setelah kita belajar tentang simbol Lewis, kita belajar tentang elektronegativitas. Apa tuh elektronegativitas? Elektronegativitas yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam penggabungan kimia. Dalam pembentukan senyawa, jadi masing-masing suatu atom itu punya kemampuan untuk menarik elektron dari atom yang lain gitu. Nah, ini elektronegativitas itu merupakan salah satu sifat yang penting dari sistem periodik unsur. Nah, kita lihat di sini, kalau kita melihat di tabel SPU, nanti akan kelihatan manakah yang golongan logam, manakah yang golongan non-logam. Yang logam itu sifatnya mudah menyerahkan elektron, kemudian membentuk kation alias bermuatan positif dan bersifat elektropositif. Contoh misalkan natrium. Natrium itu kan dia memiliki atom valensinya 1. Nah, jadi dia mudah memberikan 1 elektron pada posisi yang terluarnya. Ya, jadi nanti ketika 1 elektron valensi diberikan kepada atom yang lain sehingga dia bermuatan Na+. Jadi dia kekurangan 1 elektron. Oke. Maksudnya dia kelebihan 1 elektron karena kelebihannya dia diberikan ke yang lain. Bagaimana kalau golongan non-logam? Kalau non-logam dia sifatnya mudah menerima elektron. Nah, dalam non-logam itu dia cenderung lebih menyukai membentuk anion bermuatan negatif dan bersifat elektronegatif. Saya contohkan misalkan Cl atau klorin, klor ya. Cl itu dia berada pada golongan 7A. Kalau kita lihat nomor atom dari Cl yaitu 17. Coba saya gambarkan di sini. Cl dia memiliki nomor atom 17 ya. Nomor atom 17 ini kalau kita tulis konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, dia untuk membentuk aturan oktet, aturan 8 itu yang bagian terluarnya, dia kurang 1 kan. Sehingga dia itu membutuhkan 1 elektron supaya dia itu bisa membentuk aturan oktet. Sehingga kalau ditulis di sini, dia membentuk anion. Jadi Cl- karena dia kekurangan 1 elektron. Ini kalau Na maksudnya kekurangan itu kan dia untuk membentuk aturan oktet dia kurang 1 elektron lagi. Kalau Na kan 2, 8, 1. Ditulis kalau ini kan satunya kan 1 valensinya. Dia untuk membentuk aturan oktet 8, dia membuang 1 elektronnya kan ya. Jadi Na positif. Jadi Na itu kelebihan 1 elektron. Kalau Cl kekurangan 1 elektron. Nah, ini kalau dilihat dari sistem periodik unsur untuk nilai elektronegativitas, kalau Kalau kita menggunakan jari-jari kita, ya. Ini misalkan ini adalah misalkan jari telunjuk. Ini jari telunjuk tangan kita. Jadi kalau ada tangan kanan kalian ada ke kalian ini, nah, jadi semakin atas ini, jadi dia dari posisi kiri ke kanan, dia semakin besar untuk nilai elektronegativitas. Dari atas ke bawah semakin kecil. Ya, untuk elektronegativitas saya ulangi lagi, dari kiri ke kanan dia semakin besar, dari atas ke bawah dia semakin kecil. Next. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimanakah proses pembentukan ikatan kimia. Jadi semua unsur itu mempunyai semua unsur itu mempunyai elektron terluar 8 kecuali helium ya. Jadi harus memenuhi aturan oktet dan duplet. Aturan oktet itu jadi
Diharapkan semua elektron valensinya itu memenuhi aturan 8, punya 8 elektron. Dan aturan duplet 2 elektron. Jadi unsur lain yang selalu cenderung menuju struktur oktet atau duplet agar stabil. Jadi karena P jadi 8, gimana caranya ini? Dia itu bisa menyerahkan elektronnya, bisa menerima elektron lain dengan cara menangkap atau penggunaan bersama elektron, sehingga terjadi ikatan dengan atom lain yang kita kenal dengan istilah ikatan kimia. Unsur yang bernomor atom kecil seperti hidrogen, litium, berilium, dan boron tidak dapat memenuhi struktur oktet, hanya memenuhi unsur duplet. Nah, ini jadi kalau sudah oktet, duplet, dia dikatakan stabil. Ikatan kimia itu ada 2 jenis. Pertama, ikatan kimia secara intramolekuler dan intermolekuler. Pertama saya bahas mengenai intramolekuler. Intramolekuler itu ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, ada ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Untuk intermolekuler ada ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, gaya dispersi London, dan ikatan ion molekul. Oke, saya pertama akan menjelaskan tentang ikatan intramolekuler. Pertama, saya akan membahas mengenai ikatan ionik. Ikatan ion atau ionik ini adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif yang dihasilkan karena perpindahan elektron. Terjadi karena perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain, antara ion positif dengan ion negatif, antara ion logam dan non-logam. Nah, misalkan di sini ada contohnya, yaitu antara Na plus dan Cl-. Tadi kan sudah kita bahas di depan bahwa Na itu kan memiliki 1 elektron valensi dan dia bermuatan positif. Sedangkan Cl memiliki 7 elektron valensi, dia untuk memenuhi aturan oktet kurang 1 elektron lagi, sehingga dia bermuatan Cl-. Nah, kelebihan elektron dari Na diberikan kepada Cl. Jadi terjadi serah terima atau perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain, sehingga dia membentuk senyawa natrium klorida atau NaCl. Nah, di sini ketika terjadi ikatan ionik, terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif, karena adanya nilai perbedaan keelektronegatifan. Nah, begini penjelasannya. Jadi di sini ketika ada Na dan Cl, dia pertama membentuk ikatan ionik ya. Jadi di sini sodium atau natrium itu berkontribusi memberikan elektronnya, dan dia membentuk Na positif karena dia memberikan 1 elektron tadi. Klorin juga berkontribusi menerima elektron dalam bentuk Cl- seperti ini. Jadi antara Na plus dan Cl- membentuk senyawa NaCl. Berikut juga di sini ada contoh lain, misalkan Mg2+. Mg itu kan golongan 2A. Dia memiliki 2 elektron valensi, jadi dia akan memberikan 2 elektronnya kepada oksigen yang bermuatan 2-. Oksigen itu kan valensinya 6 ya. Jadi untuk memenuhi aturan 8, dia kurang 2 elektron lagi. Sehingga 2 elektron tersebut ini dipenuhi oleh si Mg, membentuk senyawa MgO, magnesium oksida. Nah, di sini misalnya ada Ca dengan Cl, Ca kan Ca2+, Cl negatif ya. Jadi di sini untuk memenuhi untuk memenuhi aturan oktet dari Ca2+, dia membutuhkan 2 Cl. Oke. Nah, untuk ikatan ionik di sini bisa kita lihat pada ilustrasi ini. Jadi Na memberikan elektronnya kepada si Cl. Oke ya.
Nah, untuk nilai elektronegativitas tertinggi itu berada pada golongan 7A. Ini yang golongan ini oksigen, fluorin itu yang memiliki elektronegativitas tertinggi. Kemudian highly reactive because of their strong tendency to capture electron. Jadi dia tuh mudah menangkap elektron dari golongan 1A dan 2A. Yang sebagian sini highly reactive because they yield electron easily. Jadi mudah menghasilkan elektron untuk diberikan ke golongan yang kekurangan elektron tadi. Contoh di sini, ramalkan rumus senyawa antara rubidium dan sulfur. Tuliskan lambang Lewis untuk unsur-unsur itu sebelum dan sesudah penggabungan kimia. Nah, di sini kita lihat rubidium itu termasuk dalam golongan 1A. Dia memiliki satu elektron valensi, tulisnya tulis Lb titik seperti ini ya, ada titiknya. Jadi menandakan satu titik itu ada satu elektron valensi. Kemudian sulfur golongan 6A. Dia memiliki 6 elektron valensi. Jadi sulfur dia punya 6 elektron valensi seperti ini. Pengalihan satu elektron masing-masing dari 2 atom rubidium kepada 1 atom sulfur menghasilkan 2 ion rubidium, 2 Lb+, dan 1 ion S2- untuk menulis semua aturan oktet. Sehingga dia menghasilkan senyawa rubidium sulfida Lb2S. Dalam lambang Lewis ditulis Lb+ 2S2- seperti ini. Bagaimanakah ciri-ciri senyawa ionik? Pertama, dia dalam suhu kamar berbentuk padatan. Kemudian memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi. Senyawa ionik padat umumnya kurang baik menghantarkan listrik, tapi lelehannya menghantarkan listrik dengan baik. Komposisi kimia dinyatakan sebagai unit rumus bukan rumus molekul. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan keikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi di mana ikatan ini terbentuk atas pemakaian bersama sepasang elektron. Nah, ikatan kovalen itu berbeda dengan ionik ya. Di sini misalkan saya memiliki unsur hidrogen dan saya memiliki 2 unsur hidrogen, masing-masing memiliki 1 elektron valensi kan ya. Untuk membentuk gas H2 atau senyawa H2, senyawa gas hidrogen, dia membentuk ikatan kovalen. Membentuk ikatan kovalen seperti ini. Sama seperti ini misalkan antara Cl dengan Cl, ketika membentuk ikatan, dia membentuk ikatan kovalen membentuk senyawa Cl2. Seperti ini ya. Kemudian ada senyawa HCl. HCl, asam ini terbentuk antara ikatan ionik dari hidrogen dan Cl. Nah, sehingga dia membentuk seperti ini ya senyawanya ya. Jadi yang di sini ini disebut sebagai PEI, pasangan elektron berikatan. Yang ini disebutkan dengan garis seperti ini. Yang ini, titik-titik ini disebut sebagai PEB, pasangan elektron bebas. Ikatan kovalen itu terbagi menjadi 2. Ada kovalen polar ya, pertama ya. Kovalen polar itu di mana elektron tidak dipakai secara merata. Ada beda keelektronegatifan. Kemudian ada juga kovalen non-polar. Kalau non-polar dipakai secara merata, tidak ada beda keelektronegatifan. Contohnya misalkan H2, Cl2 ya. Nah, ini untuk melihat nilai kepolaran ya. Nilai kepolarannya di sini. Jadi ketika suatu unsur antara non-logam dengan non-logam berikatan, dia membentuk ikatan kovalen. Tetapi dilihat ada atau tidaknya perbedaan elektronegativitas. Kalau dia memiliki nilai elektronegativitas, dia bersifat polar. Kalau tidak ada beda elektronegativitas disebut non-polar. Nah, masalah yang timbul adalah
Sampai seberapa jauh beda nilai elektronegativitas itu memberikan patokan terhadap jenis ikatan kovalen atau ionik. Senyawa yang nilai elektronegativitasnya lebih besar dari 1,5 akan membentuk senyawa ionik. Sedangkan yang kurang dari 1,5 akan membentuk senyawa kovalen. Kalau perbedaan elektronegativitasnya tidak mendekati 0, senyawanya polar. Sebaliknya, jikalau mendekati 0, senyawanya adalah non-polar. Jadi secara garis besar itu dapat kita pahami ikatan ionik terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Kalau ikatan kovalen antara non-logam dengan non-logam. Ini adalah contoh dari ikatan kovalen. Tuliskan struktur titik atau struktur Lewis elektron untuk senyawa yang dihasilkan nitrogen dengan hidrogen ketika berikatan kovalen. Pertama kita amati dulu, nitrogen merupakan salah satu unsur yang bukan logam, ya, karena dia sifatnya adalah gas. Hidrogen pun juga gas. Jadi karena non logam ketemu dengan non logam, dia berikatan kovalen. Nah, berikut ini penyelesaiannya. Nitrogen itu memiliki elektron valensinya adalah 5. Hidrogen atau valensinya adalah 3. Karena dia memiliki 5 elektron valensi di sini ada sepasang PeB, satu pasang PeB dan 3 PeI. Maksudnya 3 elektron yang belum berpasangan, yang belum memenuhi aturan ya. Jadi dalam setiap ikatan kimia itu satu tanda seperti ini, tanda strip seperti ini, dia terdiri dari 2 elektron. Elektron dari unsur satu dengan satu elektron dari unsur yang satunya gitu. Nah, untuk membentuk ikatan ini, jadi biar ini bisa membentuk ikatan, jadi dia nitrogen itu punya 3 tangan, jadi bisa mengikat 3 atom hidrogen, jadi membentuk NH3. Kemudian kita lihat ikatan kovalen polar. Jika 2 atom berbeda terikat secara kovalen, elektron ikatan tidak digunakan sama rata, tetapi condong ke atom yang lebih elektronegatif. Misal di sini ada HCl. HClH memiliki nilai elektronegatif 2,2. Cl memiliki elektronegatif 3. Nah, ini kalau kita lihat di sini, elektronnya lebih banyak di posisi Cl ya, karena Cl itu memiliki 3 pasang PeB dan 1 PeI. 1 PeI-nya nanti yang untuk berikatan dengan hidrogen. Sehingga Cl itu lebih bersifat elektronegatif, lebih banyak elektronnya dibandingkan hidrogen. Sehingga arah elektron itu lebih cenderung ke arah Cl. Nah, ini jadi yang hidrogen ini parsial positif, yang Cl parsial negatif, sehingga terbentuk selisih elektronegativitas. Jika di atas 1,5 dikatakan ikatan ionik, jika di bawah itu dikatakan ikatan kovalen polar, kalau 0 sama ikatan kovalen non polar. Ikatan kovalen, ada juga yang ikatan kovalen ganda. Jika 2 atau 3 pasangan elektron digunakan bersama, terbentuk ikatan kovalen ganda 2 atau 3. Misal di sini adalah senyawa CO2. CO2, kita tahu ya kalau oksigen dan karbon merupakan sama-sama unsur non-logam. Ketika membentuk ikatan, kita tahu di sini C memiliki 4 elektron valensi. Oksigen memiliki 2 elektron valensi. Jadi C biar terbentuk senyawa yang yang memenuhi aturan oktet, dia membutuhkan 2 oksigen. Seperti ini bentuknya. Jadi terjadi ikatan rangkap seperti ini. Nah, ikatan rangkap ini disebut sebagai ikatan kovalen ganda. Nah, bisa juga di sebelah sini. Misalkan saya membentuk senyawa N2 dari 2 unsur nitrogen. Dia membentuk ikatan seperti ini karena nitrogen, seperti tadi bilang, dia memiliki valensinya itu 5.
sepasang PEB sama 3 PEI-nya. 3 PEI-nya ini ketika berikatan sama-sama dengan nitrogen, dia bentuk ikatan kovalen 3. Nah, seperti ini bentuknya. Ada juga contoh lain pembentukan senyawa etilena dari karbon golongan 4 dan hidrogen. Karbon itu kan tangannya 4 nih, sehingga dia untuk membentuk senyawa dia itu membutuhkan 4 hidrogen. Tapi kalau di sini ada 2 karbon, jadi dia membentuk senyawa etilena, membentuk senyawa alkena, terbentuk ikatan kovalen ganda di sini. Nah, kemudian juga ada lagi ikatan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi itu terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama, di mana hanya satu atom yang menyediakan 2 elektron. Yang satunya tuh dia tidak menyumbang apapun, hanya menerima saja. Misal di sini ada NH3 dan BCl3. Nah, nitrogen itu kan punya PEB, ini kan PEB-nya ya. Di sini boron itu kan tangannya sudah 3, tangannya 3 dipakai untuk Cl semua. Ketika 2 senyawa ini bertemu, PEB dari nitrogen itu digunakan secara bersama-sama dengan boron. Nah, ini. Nah, jadi kan nanti terbentuk ikatan antara N dengan B, tetapi elektron semuanya dari nitrogen, sehingga disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini ikatan kovalen koordinasi karena yang dipakai elektronnya dari nitrogen aja, yang B tidak sama sekali memberikan elektronnya karena sudah kepakai oleh fluorin. Ini contoh adalah fluorin ya. Contoh, tuliskan struktur Lewis dari pernyataan berikut. Boron triklorida membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan nitrogen dari molekul amonia. Nah, ini tadi sudah jelaskan ya. Jadi ini tuliskan struktur Lewisnya. Jadi ini terbentuk ikatan karena nitrogen memberikan elektronnya. Nah, ini stabil periodik. Jadi yang sebelah sini dia bersifat sangat elektropositif. Yang sebelah atas ini bersifat sangat elektronegatif. Kemudian ketika kita belajar tentang ikatan kovalen, kita belajar juga tentang muatan formal. Nah, muatan formal itu apa sih? Jadi di sini kita menuliskan suatu struktur, suatu senyawa, satu senyawa, baik senyawa kovalen, itu kita bingung di manakah letak dari PEB-nya itunya. Misal di sini, saya memiliki senyawa asam sulfat H2SO4. Nah, ini kita tuliskan 2 struktur Lewis yang memenuhi. Jadi ada tulisan seperti ini, ada yang seperti ini. Kira-kira manakah yang betul? Kalau seperti ini, dia memiliki 4 ikatan SO. Jadi 4 ikatan antara sulfur dengan oksigen. Kalau yang opsi kedua, dia memiliki ikatan sulfur dan oksigen yang muatannya yang ikatan tunggal, dan 2 ikatan sulfur dan oksigen muatan ikatan ganda. Nah, kira-kira manakah yang lebih bagus, lebih betul ya? Di sini ada 2 jenis ikatan antara S dan O pada H2SO4. Nah, kalau untuk panjang ikatan S dan O pada posisi ikatan tunggal, dia memiliki panjang 157. Kemudian kalau yang ganda 142. Nah, jadi yang lebih realistis adalah opsi penulisan struktur yang nomor 2 ya. Jadi di sini oksigennya itu memang memiliki 2 PEB. Ya, dua pasang PEB ini, kemudian nanti kelebihannya dia membentuk ikatan rangkap dengan sulfur, bukan yang seperti ini. Kalau ini kan ikatan tunggal semuanya. Nah, ini digunakan untuk melihat melihat alat bantu untuk memilih muatan formal. Jadi muatan formal sama dengan jumlah elektron valensi dikurangi jumlah elektron non ikatan, atau kita kenal istilah PEB ya, pasang elektron bebas, dikurangi setengah dari jumlah elektron yang berikatan. Muatan bersih maksudnya dari muatan formal masing-masing itu harus berjumlah 0.
Jadi coba 0 di sininya. Nah, untuk mana yang lebih stabil, ini semuanya harus berjumlah 0. Yang untuk satu 1 ternyata masih ada yang nggak berjumlahnya 0. Untuk 2 semuanya berjumlahnya 0. Jadi yang lebih memungkinkan adalah apa tuh namanya yang struktur nomor 2. Struktur 1 memiliki 3 atom bermuatan sehingga energinya sangat tinggi dan tidak stabil. Gunakan konsep muatan formal untuk menentukan mana struktur hidroksilamin yang terbaik. Jadi yang terbaik adalah yang struktur nomor 2. Struktur nomor terbaik karena muatannya formal, semua atomnya 0. Sekian penjelasan tentang ikatan kimia. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.